Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman daimaini ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat narsis Islam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi bersama saya Edi Sugianto dalam acara Narsi Islami. Kali ini kita akan membahas tema yang juga tak kalah pentingnya dalam kehidupan kita, yaitu tentang pentingnya waktu atau pentingnya memanfaatkan waktu. Dalam kehidupan sehari-hari kita juga melihat bagaimana banyak manusia yang lalai dengan waktu itu. Mungkin waktunya sama-sama 24 jam gitu ya, tetapi memanfaatkannya tentunya tergantung orangnya masing-masing. Tentunya dalam kali ini kita sudah ada pembicara kita yang akan memberikan pencerahan kepada kita semua, yaitu Ustaz Ahmad Syawqani. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz? Alhamdulillah. Tentunya dalam kondisi yang Ramadan kali ini kita banyak hal yang bisa dilakukan Ustaz. Insyaallah. Dalam hal waktu Ustaz, apa yang kemudian Islam ajarkan kepada umatnya tentang waktu ini Ustaz? Ya, pertama kali kita harus mengetahui dulu terminologi al-waktu. Al-waktu. Ya, al-waktu. Jadi al-waktu, Baik, menurut para orang-orang barat, baik, ya, al-waktu itu al-fulus. Time is money. Gitu. Kemudian menurut orang Arab, ya, al-waktu kasayf. Waktu itu ibarat pedang. Gitu. Nah, bagaimana waktu menurut Islam? Gitu. Kalau menurut orang barat, time is money. Baik. Waktu itu adalah uang. Mereka betul-betul dalam memanfaatkan waktunya, ya, detik demi detik, menit demi detik, seterusnya itu untuk sekedar mencari uang, ya kan? Untuk mencari uang. Nah, kemudian orang Arab menterminologikan al-waktu kasayf. Ya. Jadi waktu itu ibarat pedang. Sekali tergelincir dengan waktu, maka kita akan menjadi orang-orang yang rugi. Nah, bagaimana Islam memandang waktu? Ya. Nah, menurut Islam gitu, al-waktu adalah al-haya. Al-haya. Ya. Waktu itu adalah kehidupan. Gitu. Waktu itu adalah sebuah perjalanan yang harus kita tempuh. Ya. Dari menit ke menit, detik jam ke jam, terus sampai kemudian waktu itu diberhentikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Al-maut. Itulah akhir dari sebuah perjalanan waktu kita. Baik. Gitu. Makanya kenapa kemudian para ulama menjelaskan bahwa waktu menurut al-Islam itu adalah kehidupan. Ya, kehidupan kita untuk kemudian kita menjalani apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Gitu. Makanya jangan lalaikan waktu. Ya, jangan lalaikan waktu. Walaupun banyak sekali di antara manusia yang seringkali melalaikan waktu, ya gitu. Makanya kata Nabi SAW, ni'matani, ya, ada dua nikmat ini, magbunun, ya, katsirun minan nas, magmunun bihima katsirun minan nas, gitu. As-sihah wal faragh, gitu. Ada dua nikmat yang seringkali kebanyakan manusia lalai, gitu. Lalai, gitu. Jadi ketika dia diberikan kesehatan, dia tidak bersyukur dengan kesehatannya. Jadi dalam perspektif Islam, Ustaz, bukan waktunya itu yang ditekankan, Ustaz. Bukan yang 24 jamnya itu, Ustaz. Tapi bagaimana mengisinya. Betul. Karena semua diberikan waktu yang sama oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi hasilnya berbeda. Gitu. Ada orang yang sukses dengan 24 jam itu. Baik. Ada orang yang merugi dengan 24 jam itu, ada orang yang masuk surga dengan 24 jam itu, ada juga orang yang masuk neraka dengan 24 jam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu, gitu. Waktunya sama. Nah, tetapi bagaimana kemudian gitu memanfaatkan waktu itu?
Ya, ini yang penting. Kalau Ini yang mungkin penting. dalam dunia kerja Ustaz, produktivitas. Nah, produktivitas waktu. Baik. Ya, produktivitas waktu. Ini juga bagian yang seringkali disorot dalam produktivitas waktu. Apakah dia efektif melakukan sebuah aktivitas itu atau tidak gitu kan? Karena memang efektivitas ini penting. Itu yang penting supaya waktu-waktu yang diberikan oleh Allah itu tidak mubazir. Ya, tidak mubazir gitu. Seringkali kita melalaikan waktu ini, gitu kan? Gitu. Jadi tidak dipergunakan seefektif mungkin gitu ya gitu. Banyak sekali waktu-waktu yang kita lalaikan. Ya, baik itu dalam konteks produktivitas duniawi tadi ataupun juga dalam konteks ukuran-ukuran ukhrawi ya gitu. Gitu. Bagaimana kemudian agar kita ini tidak lalai Ustaz? Karena misalnya nih kalau anak-anak muda, misalnya seperti saya gitu, yang masih muda gitu, di mana ya senangnya ya pengennya main-main ya, misalnya olahraga gitu, Ustaz, main game misalnya, dan itu kita tidak pungkiri sangat menyukai itu gitu, meskipun mungkin sebagian tidak menyukai gitu, sehingga kita melalaikan yang lain atau paling tidak ya tidak meninggalkan produktivitas yang lain yang mungkin harus kita baca Al-Quran gitu ya, ya harusnya satu hari 1 juz ya setengah juz gara-gara mungkin main game gitu. Bagaimana kemudian caranya Ustaz? Betul ya, pertama tentu harus memahami tujuan. Baik ya tujuan hidup dia. Ya, tujuan hidup kan gini, ada satu kalimat yang penting ya gitu yang akan memotivasi kita untuk kemudian kita bisa lebih baik berbuat. Yang pertama adalah dari apa kita diciptakan. Baik. Ya kan? Kemudian siapa yang menciptakan? Baik. Ya kan? Untuk apa kita diciptakan? Kemudian yang terakhir kemana kita akan dikembalikan? Itulah sebuah tujuan yang harus ada dalam mindset berpikir kita. Kita. Siapa yang menciptakan kita? Gitu. Kemudian untuk apa kita diciptakan di dunia ini? Nah setelah itu kemana kita akan dikembalikan? Gitu loh. Ya kan? Kalau orang memahami mindset cara berpikir seperti ini, maka tentu dia akan memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Gitu. Karena apa? Kehidupan dunia ini itu hanya mazra'atul akhirah. Mazra'atul akhirah. Ya, mazra'ah saja. Kehidupan dunia ini cuma kita berinvestasi saja gitu. Menanam, ketika kita menanam kebaikan, maka kita akan mendapatkan juga kebaikan di yaumul akhir gitu. Kalau kita menanamkan keburukan, maka yang didapat juga adalah sebuah keburukan gitu. Makanya manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Hindari perbuatan-perbuatan yang merugikan diri kita sendiri. Ya. Tentu Allah tidak pernah menzolimi siapapun gitu. Tetapi kita seringkali melalaikan diri kita, melalaikan waktu kita untuk perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat. Menarik sekali Ustaz, kita rehat sinak Ustaz. Sahabat narasi Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita tentang pentingnya waktu. Ustaz tadi sudah memberikan satu tips agar kita tidak lalai dalam memahami waktu ini, yaitu tentang memahami tujuan hidup. Kemudian apa kemudian selanjutnya Ustaz agar kita tidak lalai? Ya, pertama kita harus memahami tujuan hidup kita, ya kan? Kemudian yang kedua, dengan memahami tujuan hidup itu, ya, maka kita juga akan memahami bagaimana kita menjalani kehidupan ini, gitu. Ya. Agar kita benar-benar memanfaatkan itu secara berkualitas. Saya ada sebuah cerita nih. Kita. Jadi di zaman Rasulullah SAW itu ada seorang anak muda, ya, dari kalangan Ansor. As-sahabah dari kalangan Ansor. Ya, berarti kalau kalangan Ansor dia ketemu Nabi SAW di Madinah. Di Madinah, ya. Semua sahabat di Madinah itu disebut kalangan Ansor. Kenapa disebut kalangan Ansor? Karena mereka lah yang menolong orang-orang yang berhijrah, orang-orang para muhajirin, sahabat yang berhijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, ada anak muda yang bernama Sa'ad ibnu Mu'az. Sa'ad ibnu Mu'az ini masuk Islam di usia yang ke-30 tahun. Jadi pada usia dia 30 tahun, dia baru masuk Islam. Tadinya luar biasa memusuhi Islam.
Itu usia saya Ustaz sekarang. Gitu. Ada apa dengan itu Ustaz? Usia itu Ustaz? Iya, maka itu. Dia masuk Islam yang ke 30 tahun. Kemudian meninggal di usia 37 tahun. Bayangkan, dia cuma 7 tahun bermuajah dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, 7 tahun bermuajah dengan Islam. Bermuamalah dengan Nabi hanya 7 tahun. 7 tahun. Gitu. Bertemu Nabi dengan Islam 7 tahun. Tetapi apa? Ini yang paling penting kita harus cerna. Pada saat Sa'ad ibnu Mu'az meninggal dunia, gitu, Nabi mengabarkan kepada sahabat-sahabat yang lain, ya sahabat, wahai para sahabatku, tahukah anda, ketika Sa'ad ibnu Mu'az meninggal dunia, gitu, maka Jibril memberitahukan kepadaku bahwa arasy Allah berguncang. Dari saking luar biasanya orang ini. Saking luar biasa Sa'ad ibnu Mu'az, gitu. Sehingga ketika dia meninggal dunia, arasy Allah berguncang. Itulah yang disampaikan oleh Nabi kepada para sahabat. Ya kan? Kemudian para sahabat bingung dan bertanya-tanya, kenapa bisa demikian? Apa amalannya gitu Ustaz ya? Ya, apa keistimewaannya Sa'ad bin Mu'az, gitu kan? Padahal dia bertemu Nabi cuma 7 tahun. 7 tahun. Belajar Islam cuma 7 tahun. Bayangin coba Pak Edi, kalau kita belajar Islam 7 tahun, apa yang bisa kita pelajari? Apa yang bisa kita tangkap? Gitu kan? Gitu. Tapi Sa'ad ibnu Mu'az belajar Islam 7 tahun di hadapan Nabi, meninggal dunia di usia 37 tahun, termasuk milenial, ya. gitu. Tetapi Nabi mengabarkan bahwa kematian Sa'ad ibnu Mu'az membuat arasy Allah berguncang. Para sahabat terheran-heran. Ya, banyak para sahabat yang bermuamalah dengan Nabi itu puluhan tahun, ya kan gitu, terheran-heran. Nah, ternyata ya Nabi menjelaskan kepada para sahabat, ya sahabat, wahai para sahabatku, gitu. Kenapa Jibril memberitahukan kepadaku bahwa kematian Sa'ad membuat arasy Allah berguncang? Karena saat ini tidak ada waktu sedetik pun, gitu, untuk kemudian dalam pikirannya, dalam perjuangannya lepas dari Nabi SAW. Dalam 7 tahun itu Ustaz. Dalam 7 tahun itu. Jadi betul-betul 7 tahun adalah waktu, ya, yang dimanfaatkan oleh Sa'ad ibnu Mu'az untuk kemudian dia belajar Islam, kemudian dia mengimplementasikan Islam, mendakwahkan Islam, gitu. Itu luar biasa. Dia tidak pernah sedikit pun waktu itu yang diberikan selama 7 tahun itu ada waktu yang dia lalaikan, gitu. Dia optimalkan waktu itu menjadi orang yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang soleh matinya muda. Masya Allah, luar biasa. Inilah contoh orang yang dia mengoptimalkan waktunya, binniyah gitu. Binniyah. Jadi mengoptimalkan waktu itu bukan kemudian kita bekerja, tidak gitu. Dengan niat. Ya, tapi niatnya kita coba perbaiki niat. Kemudian juga ketika bekerja, ya, sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa idza btada bi syai'in, ya, qalu Bismillahirrahmanirrahim, ya. Setiap pekerjaan atau perbuatan yang diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka itu menjadi bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu, bahkan memindahkan paku di jalanan, ya, gitu. Itu juga bagian dari sebuah ibadah yang luar biasa, gitu. Binniyah, gitu. Kita perbaiki niat itu, gitu. Sehingga apa? Sehingga dalam proses pekerjaan kita, proses memanfaatkan waktu kita, ya, itu menjadi ibadah. Artinya tidak penting banyaknya waktu itu kalau tidak digunakan dengan hal yang baik. Nah, gitu. Artinya meskipun umurnya sudah sangat tua, gitu, belum tentu mungkin nilai ibadahnya. Tetapi ini nggak diperuntukkan oleh orang tertentu gitu. Ya memang betul begitu gitu. Jadi bagaimana kemudian seseorang itu bisa dinyatakan berkualitas, bukan hanya dia menggunakan waktu yang banyak, gitu kan, ya kan, gitu. Tetapi bagaimana dia mengoptimalkan waktu yang dia miliki. Bisa jadi misalnya seseorang, ya, gitu, menggunakan waktu 3 hari, 4 hari, gitu kan, gitu. Tapi nilainya, ya, tidak jauh lebih baik dibandingkan misalnya ada seseorang yang dia cuma menggunakan waktu
sehari misalnya gitu ya. Tetapi orang ini optimal betul-betul gitu loh. Optimal betul-betul dalam memanfaatkan waktu tersebut. Kalau waktu di era milenial ini Ustaz, apa yang kemudian mempengaruhi sehingga kemudian kita lalai Ustaz? Mungkin kelanjutan dari strik itu Ustaz. Tadi Ustaz menyampaikan memahami tujuan hidup, kemudian bagaimana menjalani hidup, dan mungkin selanjutnya apa lagi Ustaz? Ya tentu kita memilih ya gitu. Memilih mana yang baik dan mana yang tidak baik. Ya kan gitu. Nah, kalau tadi ada pertanyaan bahwa di masa sekarang ini kan banyak media yang bisa kita gunakan. Baik. Ya. Apapun gitu bisa kita gunakan ya. Dengan handphone ini kita bisa menggunakan ya sesuai dengan apa yang memilih kita dan memilah Ustaz. Iya, betul gitu. Apakah kita akan menjadi orang yang salah atau orang yang soleh, kan bisa dengan smartphone ini kan gitu. Artinya apa? Artinya bahwa Allah ya memberikan sebuah perubahan yang sangat dahsyat di akhir zaman ini. Gitu. Tinggal bagaimana kemudian ya orang itu memanfaatkan waktu dengan apa yang dia miliki. Ketika orang memiliki handphone misalkan, apakah kemudian handphone ini dipergunakan untuk hal-hal yang baik? Ya, senantiasa dia mendekatkan diri dengan Allah, membaca Quran, tilawah. Atau sebaliknya Ustaz. Iya, atau sebaliknya. Menjadi hafiz Quran dengan smartphone ini juga bisa. Menarik Ustaz pembahasan kita, namun kita rehat sejenak Ustaz. Sahabat narsis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita tentang pentingnya waktu. Ustaz tadi sudah memberikan tips-tipsnya agar kita tidak lalai. Salah satunya adalah memilih dan memilah. Ini tentunya tidak mudah Ustaz, di mana kita buka media sosial, di mana tercampur semuanya Ustaz, yang baik dan yang buruk yang mana gitu. Sehingga kita mungkin sangat susah istilahnya Ustaz. Ya kalau persepsi saya susah mungkin, atau mungkin ya, betul. Bagaimana Ustaz kemudian agar kita ini selalu terjaga dalam keseharian kita dan kita tidak merugi dengan waktu itu. Ya. Masya Allah, memang tidak mudah ya gitu ya, dengan ini bahasa saya ini gempuran teknologi. Gempuran ya gitu. Ini gempuran teknologi ya. Tidak mudah kemudian kita mampu istiqamah untuk memilih ya konten-konten yang baik gitu. Karena ya kita lihat ya di smartphone misalnya itu betapa konten-konten yang tidak baik tidak diklik itu muncul sendiri. Gitu. Itu luar biasa. Ya. Nah, bagaimana kita cara menjaganya ya? Cara menjaga. Tentu ya pertama kita harus juga memohon pertolongan kepada Yang Aziz ya gitu, mohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa menjaga kita untuk kemudian kita tidak diinginkan ya untuk memutar ya gitu, memutar konten-konten yang tidak baik, karena tidak mudah gitu, kecuali kita minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi agar Allah Subhanahu wa taala juga menolong kita gitu, maka kita juga harus senantiasa ingat dengan Allah gitu kan gitu. Makanya di dalam surah Al-Baqarah itu ya dijelaskan bahwa kalau kamu mau senantiasa diingat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kamu harus senantiasa ingat Allah. Fadhkuruni adzkurkum. Ya kan gitu. Fadhkuruni adzkurkum gitu. Ingatlah aku, maka aku kata Allah sebenarnya akan mengingatmu juga gitu. Nah, dalam konteks ini gitu, agar kita terhindar dari teknologi yang tidak baik ya, teknologi yang menyesatkan kita, maka ya mungkin salah satunya adalah basahi lidah kita dengan senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita ingatnya itu Ustaz cuman di masjid Ustaz. Di luar masjid ya, kalau di masjid mungkin atau mungkin ketika kita ngumpul dengan teman ya, karena malu dilihat teman aja Ustaz. Kalau sendirian itu mungkin jadi kesempatan Ustaz. Apa yang kemudian agar iman kita kuat baik dalam sendiri ataupun dalam keadaan ramai gitu Ustaz. Ya,
semua diawali dengan sebuah pengetahuan tentu ya gitu kan. Ya, ada satu ayat yang menarik ya yang harus kita ingat terus menjadi tazkirah bagi kita bahwa kata Allah Subhanahu wa taala, apabila kamu berdua maka yang ketiganya Allah. Gitu. Apabila kamu bertiga maka yang keempatnya Allah. Bahkan ketika kamu berempat maka yang kelimanya Allah. Gitu. Kemudian tutup wa huwa ma'akum fa aina ma kuntum, dan Allah senantiasa ya berada dimanapun kamu berada. Dalam konteks pengawasan Allah Subhanahu wa taala, itulah yang harus kita tanamkan di dalam jiwa kita, bahwa ketika kita naik motor gitu kan, wah, Allah mengawasi kita. Ini dalam konteks sekarang aja, kondisi sekarang, Allah mengawasi kita. Siapa bilang kita cuma berenam, gitu kan? Kita bertujuh, ya. Bahkan berdelapan, bersembilan, malaikat raqib, atid, ya kan? Terus Allah selalu mengawasi kita. Itulah yang nanti ketika kita mencoba-coba ingin, ya, membuka konten-konten yang tidak baik, ya kan gitu. Maka tadi ingat Allah mengawasi kita, ya. Allah senantiasa wa huwa ma'akum fa ainama kuntum. Dia senantiasa bersama kalian dimanapun kalian berada. Kalau ada istilah Ustaz, kalau ada yang berduaan, yang ketiganya setan, itu sebenarnya apa, Ustaz? Berarti bukan ketiga sebenarnya Ustaz, berempat. Ya, ada Allah yang mengawasi. Allah gitu. Seperti apa Ustaz? Ini apa namanya? Perlu kita tanamkan ya, gitu. Kita perlu tanamkan dalam konteks kemaksiatan misalnya gitu, hati-hati. Itu kehati-hatian toh. Dalam konteks kehati-hatian, kalau kamu berdua, yang ketiga syaitan, hati-hati nih, hati-hati jangan sampai tergelincir gitu kan. Kok ingat bahwa ternyata Allah juga mengawasi kita kan gitu. Nah, inilah yang perlu ditanamkan pengetahuan ini kepada siapapun gitu. Karena ya tadi teknologi sudah menggempur kita tanpa mengenal usia. Jangan mengenal usia. Usia 2 tahun udah pegang handphone, 3 tahun, 4 tahun, bahkan usia uzur sekalipun itu megang smartphone gitu. Artinya kemungkinan dia melakukan hal-hal yang tidak baik sangat besar. Sangat besar. Bahkan kemudian mungkin yang justru yang lebih tua Ustaz, yang karena dia ketika kecil nggak ada smartphone, jadi kesempatannya ya saat ini doang Ustaz. Maka kemudian orang-orang tua, nenek misalnya ya mainnya yang joget-joget juga Ustaz. Iya. Apa yang kemudian seperti itu Ustaz? Ya itulah ya kesalahan nasrul fikrah kita. Baik. Itu penting. Makanya tugas kita kemudian menjelaskan kepada siapapun tanpa mengenal usia ya, orang-orang tua, kita jelaskan dengan sebuah misalnya gitu, tazkirah kematian ya, bahwa umur Nabi itu baina sab'in wa sittin gitu kan. Jadi kalau orang udah 60 tahun siap-siap mati lah gitu kan gitu. Jangan macam-macam gitu kan. Apalagi usia 70 tahun gitu kan. Udah dekat sekali, udah melebihi usia Nabi gitu. Udah lewat sebenarnya. Udah lewat, hati-hati lah gitu kan gitu. Jadi inilah yang perlu kita tanamkan kepada siapapun ya kan, bahwa pengawasan Allah itu di mana-mana dan tidak mengenal usia, tidak mengenal siapapun gitu. Siapapun gitu. Jadi akhi, tujuan hidup kita akan senantiasa lurus ya kalau kemudian tadi nasrul fikrah kita juga benar, pemahaman kita juga baik, begitu Syekh. Ada yang kemudian sering kita bacakan Ustaz tentang surat wal asr. Apa kemudian bedanya dengan al-waktu tadi Ustaz? Al-waktu, al-asr dan banyak lainnya mungkin ada nggak Ustaz bedanya atau sama saja Ustaz? Enggak. Jadi ulama tafsir saja yang membedakan. Baik. Ya. Para ulama tafsir sebagian menjelaskan bahwa wal ashr itu adalah waktu asyar. Waktu asar. Sebagian kecil aja dari para ulama tafsir. Tapi jumhur ulama tafsir itu menjelaskan bahwa wal ashr itu adalah masa. Ya, masa atau waktu, ya. Wal ashr. Innal insana lafi khusr gitu. Jadi Allah menjelaskan sebuah kehati-hatian dulu gitu. Demi waktu. Innal insana gitu. Semua manusia itu berada dalam kerugian. Ya kan? Allah jelaskan dulu tuh gitu. Kerugiannya dulu gitu kan. Baru illalladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Menarik sekali Ustaz pembahasan kita, namun waktunya sangat terbatas Ustaz.
sahabat narsis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bisa menarik kesimpulan dari apa yang disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Ahmad Syaukani, tentang pentingnya waktu. Yang pertama, apa itu waktu? Islam memandang waktu itu adalah kehidupan sendiri, bagaimana kita mengisi hidup dengan ibadah. Kemudian bagaimana agar kita tidak lalai? Yang pertama adalah memahami tujuan hidup, kemudian yang kedua bagaimana menjalani hidup, dan yang terakhir, yang ketiga adalah memilih dan memilah. Terima kasih Ustaz atas pencerahannya, semoga bermanfaat. Amin insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Afwan ya.